Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edupedia.dit. Kembali lagi dengan saya Dwi Setiawan Santoso selaku guru pengampu dan juga nanti yang akan membahas mengenai materi di dalam video ini, yaitu materi tentang teks eksplanasi kompleks. Teks eksplanasi kompleks ini merupakan salah satu materi yang ada di kelas 11. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks eksplanasi kompleks. Makanya dari itu, dengarkan secara baik-baik apa yang kami bahas supaya nantinya kalian dapat memahami dengan benar dan nantinya bisa melanjutkan dari pembahasan selanjutnya yang akan dibahas pada video yang akan kami buat pada pertemuan selanjutnya. Oke, langsung saja mengenai pengertian dulu. Pengertian dari teks eksplanasi kompleks ya. Secara etimologi atau bahasa itu eksplanasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata explanation, yang artinya itu penjelasan atau keterangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari teks eksplanasi kompleks itu adalah teks yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai suatu hal yang terjadi. Namun, secara lebih spesifik, teks eksplanasi itu dapat diartikan juga sebagai teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu dapat terjadi, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya. Oke, itu pengertian dari teks eksplanasi kompleks. Pada slide selanjutnya, ini kita bahas mengenai contoh, ya. Contoh peristiwa yang ada di dalam teks eksplanasi kompleks. Kalian tahu di sini ada peristiwa tentang gerhana bulan. Gerhana bulan secara tidak langsung itu dibagi menjadi tiga, yaitu gerhana bulan total, kemudian gerhana bulan sebagian atau parsial, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total ini terjadi ketika sinar matahari yang menyinari bulan itu terhalang oleh bumi, ya, sehingga mengakibatkan bulan itu tidak menerima sinar dari matahari sehingga menjadikannya gelap, dan biasanya itu muncul cincin di pinggiran dari bulan itu, ya. Kemudian ada juga gerhana bulan sebagian. Yang namanya sebagian itu bisa separuh, yang penting sebagian dari bulan itu sendiri. Nah, ini terjadi ketika sinar dari matahari yang menyinari bumi itu sebagian itu berhasil menyinari bulan, ya, sebagai satelit bumi, sehingga mengakibatkan posisi atau tampilan bulan itu sebagian terang, sebagian gelap. Ya, itu dinamakan gerhana bulan sebagian atau parsial. Kemudian gerhana bulan penumbra atau gerhana bulan yang terang, ya. Yang biasanya itu ditandai kalau malam hari itu jadi kelihatan lebih terang, ya, karena sinar yang dari matahari itu berhasil seluruhnya dipantulkan ke bulan, ke bumi, sehingga mengakibatkan bagian bumi yang mengalami posisi malam hari itu menjadi lebih terang dari biasanya. Oke, itu contoh peristiwa yang dibahas dalam teks eksplanasi terkait gerhana bulan. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan dari teks eksplanasi itu ada dua. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi, ya. Kita tahu dari pengertiannya tadi, eksplanasi itu dari bahasa Inggris, yaitu kata explanation, yaitu menerangkan atau menjelaskan. Jadi tujuannya yaitu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, ya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa, ya. Nah, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa tadi sudah dibahas di pengertian juga yang secara rinci
itu teks eksplanasi juga menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu dapat terjadi. Jadi ini menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Nah, itulah tujuan dari teks eksplanasi kompleks, yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa yang ditandai oleh pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, strukturnya itu berbeda dengan struktur teks yang lain. Struktur teks eksplanasi ini terdiri dari pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat, dan interpretasi. Pernyataan umum ini biasanya tentang definisi dari eksplanasi yang dibahas. Semisal, gerhana bulan berarti pengertian dari gerhana bulan itu sendiri. Kemudian urutan sebab akibat ini kaitannya dengan akibat dan sebab dari peristiwa yang dibahas tersebut. Kemudian interpretasi itu sama halnya dengan kesimpulan. Jadi eksplanasi itu terdiri dari 3 struktur, pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Kemudian ciri yang kedua yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Jadi ini bisa juga bersifat ilmiah. Ya, apa yang dibahas dalam eksplanasi itu bisa bersifat ilmiah karena berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian yang ketiga yaitu sifatnya informatif. Ya. Kenapa informatif? Karena ini memberikan informasi kepada pembacanya dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Ya, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya. Kemudian yang keempat yaitu memiliki atau menggunakan sequence mark. Sequence mark atau urutan seperti kata pertama, kedua, ketiga. Nah, itu merupakan kata urutan, ya. Bisa juga menggunakan pertama berikutnya terakhir, ya. Itulah ciri-ciri dari teks eksplanasi, yaitu dilihat dari strukturnya, yaitu ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kemudian ciri yang kedua yaitu informasi yang disampaikan itu bersifat faktual atau fakta atau ilmiah. Kemudian sifatnya informatif dan tidak berusaha mewajibkan pembacanya untuk percaya. Dan yang ketiga, memiliki atau menggunakan urutan waktu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan juga teman-teman yang lain. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini supaya nantinya video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.